Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab motivasi pada mata kuliah perilaku dalam organisasi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. 1. Muhammad Faisal Riza. 2. Titianita Kurnia Putri. 3. Mardika Dwi. 4. Indah Dwi Kumalasari. 5. Darulia Ratna Septiansih. 6. Yoga Pratama Putra. 7. Jian Fitria Trisnawati. 8. Asri Mu'alifatul Aisyah. 9. Dedi Nugroho. 10. Uri Wulandari. A. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah, intensitas, dan ketekunan pada pencapaian tujuan. Indikator motivasi yang pertama yaitu engagement adalah hubungan emosional dan intelektual yang tinggi yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaannya, organisasi, manajer, atau rekan kerja yang memberikan pengaruh untuk menambah discretionary effort dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu komitmen adalah sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuannya untuk keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu satisfaction, merupakan aspek yang penting dalam perilaku keorganisasian karena berkorelasi secara positif dengan kinerja karyawan. Didefinisikan sebagai perasaan seseorang terhadap pekerjaan atau aspek dalam kerjaannya. Yang keempat yaitu turnover, proses mengganti satu pekerja dengan kerja lain dengan satu alasan. Bangkitan karyawan didasarkan pada penilaian persentase pekerja di suatu perusahaan yang harus diganti dalam suatu periode waktu. Di kategori teori motivasi 1. Robbins and Judge mengelompokkan teori motivasi dalam dua kategori, yaitu A. Early Theories of Motivation, Hierarchy of Need Theory, B. A. Maslow, Teori X and Y, B. The Image Creator, 2. Factor Theory, B. F. Herzberg, Theory of Needs, B. McClellan, B. Contemporary Theory of Motivation, Self-Determination Theory, Goal Setting Theory, Self-Efficacy Theory, Reinforcement Theory, Equity Theory, Organizational Justice, Expectancy Theory, David Fromm. 2. Freiter and Key mengelompokkan teori motivasi dalam dua kategori, yaitu A. Content Theories of Motivation berfokus pada identifikasi faktor eksternal seperti naluri, kebutuhan, kepuasan, motivasi kerja yang memberikan daya pada motivasi kerja. B. Process Theory of Motivation berfokus pada menjelaskan proses dengan nama faktor dan kognisi internal mempengaruhi motivasi kerja. 3. Mason dan Von Grinow mengelompokkan teori motivasi dalam 4 kategori. A. Employee Engagement, usaha yang dilakukan perusahaan guna memahami hubungan antara organisasi dan karyawannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. B. Employee Drive Needs, kebutuhan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh karyawan. C. Rational Decision Models of Employee Motivation, motivasi yang dibutuhkan karyawan untuk membuat keputusan rasional. D. Organizational Justice, merupakan suatu faktor penting dalam menentukan perilaku dan sikap kerja yang akan berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. C. Pendorong motivasi, orang cenderung mengembangkan dorongan memotivasional yang menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu sebagai produk lingkungan budaya di mana mereka berada. Dorongan ini mempengaruhi cara orang dalam melihat pekerjaannya. Dorongan motivasi yang bersumber dari McClellan. Yang pertama ada achievement motivation. Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang dimiliki banyak orang untuk mengejar dan mencapai tujuan yang menantang. Individu dengan dorongan ini mengharapkan mencapai sasaran dan memiliki tangga keberhasilan. Yang kedua ada affiliation motivation, merupakan suatu dorongan untuk berhubungan dengan orang atas dasar sosial, bekerja dengan orang yang cocok dan berpengalaman dengan perasaan sebagai komunitas. Orang dengan motif afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dilengkapi dengan sikap dan bekerja sama yang menyenangkan. Yang ketiga ada power motivation. Motivasi akan kekuasaan merupakan suatu dorongan untuk mengurangi orang, melakukan pengawasan dan perubahan situasi.
Orang yang termotivasi atas dasar kekuasaan mengharapkan menciptakan dampak pada organisasi dan bersedia mengambil risiko dengan melakukannya. 1. Ford-Drive Theory merupakan teori motivasi yang didasarkan pada dorongan dari pembawaan untuk memperoleh, mengikat, belajar, dan mempertahankan pembawaan yang berkaitan dengan baik emosi maupun rasionalitas. A. Drive to acquire dorongan untuk memproses merupakan untuk mencari, mengambil, mengawasi, dan memelihara objek dan pengalaman personal. Dorongan ini merupakan dasar kompetensi dan dasar kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. B. Drive to bond dorongan untuk terkait merupakan dorongan untuk membentuk hubungan sosial dan mengembangkan komitmen untuk saling memperhatikan dengan orang lain. Dorongan ini menjelaskan mengapa orang membentuk identitas sosial dengan menyelaraskan konsep diri mereka dengan berbagai kelompok sosial. C. Drive to learn dorongan untuk belajar merupakan dorongan untuk memuaskan keinginan tahunan kita untuk mengetahui dan memahami diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Ketika mengamati sesuatu yang tidak konsisten dengan atau di luar pengetahuan kita saat ini, kita mengalami ketegangan yang memotivasi kita menutup kesenjangan informasi tersebut. D. Drive to defend dorongan untuk bertahan merupakan dorongan untuk melindungi diri kita secara fisik dan sosial. Mungkin dorongan pertama adalah mengembangkan menciptakan respon fit melawan atau fit menghindari dalam menghadapi bahaya pribadi. 2. Rational decision model. A. Ekspansi teori atau teori harapan. Teori harapan adalah teori motivasi yang didasarkan pada gagasan bahwa usaha kerja diarahkan pada perilaku yang diyakini orang akan menuju hasil yang diharapkan. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa usaha kerja diarahkan pada perilaku yang diyakini akan mengarah pada hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, kita termotivasi untuk mencapai tujuan dengan hasil tertinggi yang diharapkan. B. Goal setting atau penentuan tujuan. Goal setting adalah proses bekerja dan mengklarifikasi persepsi peran mereka dengan menciptakan sasaran kinerja. Menurut Maxim dan Vinglino, terdapat 6 karakteristik suatu tujuan, yaitu 1. Tujuan spesifik, 2. Tujuan relevan, 3. Tujuan menentang, 4. Komitmen terhadap tujuan, 5. Partisipasi terhadap tujuan, 6. Umpan balik terhadap tujuan. 3. Faktor pendorong utama motivasi menurut Baldwin. 1. Energize adalah apa yang dilakukan pemimpin ketika mereka menetapkan contoh yang benar, mengkomunikasikan dengan jelas, dan menantang dengan tepat. Hal itu dilakukan dengan exemplify, communicate, and share. 2. Encourage adalah apa yang dilakukan pemimpin untuk mendukung proses motivasi. Encourage mengandung makna pemimpin membuat berani atau mendorong bawahan lebih berani melakukan sesuatu karena diberi dukungan oleh pemimpin. Encourage dilakukan dengan cara empower, coach, dan recognize. 3. Exhorting adalah bagaimana pemimpin menciptakan pengalaman berdasarkan pengorbanan dan inspirasi yang menyiapkan landasan di mana motivasi berkembang. Exhorting dilakukan melalui self-drive dan inspire. D. Pendekatan dalam memotivasi. 1. Distributive justice. Distributive justice menunjukkan kejujuran yang dirasakan antara rasio hasil individual dibandingkan dengan rasio hasil terhadap kontribusi orang lain. Namun, apa yang dipertimbangkan sebagai jujur bervariasi antara masing-masing orang dan situasi. Terdapat 3 macam prinsip yang dapat diterapkan, yaitu A. Equality principle atau prinsip kesamaan ketika kita yakin bahwa setiap orang dalam kelompok menerima hasil yang sama. B. Need principle atau prinsip kebutuhan diterapkan ketika kita yakin bahwa mereka yang mempunyai kebutuhan terbesar harus menerima hasil lebih banyak daripada mereka dengan kebutuhan rendah. C. Equity principle atau prinsip keadilan
berpendapat bahwa orang harus dibayar proporsional dengan kontribusinya. 2. Procedural justice. Procedural justice merupakan keadilan yang dirasakan dari prosedur yang dipergunakan untuk memutuskan distribusi sumber daya. Keadilan prosedural merupakan keadilan atau prosedur yang dipergunakan untuk menentukan distribusi sumber daya. Cara terbaik untuk memperbaiki adalah A. Dengan memulai memberikan suara kepada pekerja selama proses. B. Mendorong mereka untuk menunjukkan fakta dan perspektif atas masalahnya. C. Pekerja cenderung merasa lebih baik setelah mempunyai kesempatan berbicara tentang apa yang ada dalam pikirannya. 3. International justice. International justice merupakan persepsi individu terhadap tingkatan di mana mereka diperlakukan dengan bermartabat, perhatian, dan rasa hormat. Ketika orang merasa diperlakukan dengan cara tidak adil, mereka akan melakukan balas dendam. Karena orang secara mendalam berhubungan keadilan dan ketidakadilan interaksional kepada pemberi informasi. Ketika dapat mengharapkan persepsi ketidakadilan, lebih dekat berhubungan dengan supervisor. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk memotivasi orang. A. Job design. Job design atau rencana pekerjaan adalah merupakan suatu cara bagaimana elemen dalam suatu pekerjaan diorganisir. Untuk menjelaskan masalah tersebut, telah dibangun job karakteristik model. Suatu model yang menganjurkan bahwa setiap pekerjaan dapat dijelaskan dalam 5 dimensi pekerjaan inti, yaitu: pertama, skill variety atau variasi keterampilan. Kedua, task identity atau identitas tugas. Ketiga, task signifikan atau signifikasi tugas. Yang keempat, autonomi atau autonomi. Yang kelima, feedback atau umpan balik. Untuk meningkatkan motivasi pekerjaan dapat dirancang ulang atau dilakukan redesign dengan cara: yang pertama, ada job rotation yang merupakan pergeseran pekerja secara periodik dari satu tugas ke tugas yang lain. Yang kedua, ada job enlargement yang dilakukan dengan menempatkan lebih banyak variasi ke dalam pekerjaan dengan mengombinasikan tugas khusus dengan tingkat kesulitan yang sama. Beberapa orang menyebutkan sebagai horizontal loading dari pekerjaan. Yang ketiga, ada job arrangement, merupakan perluasan pekerjaan secara vertikal yang meningkatkan tingkat di mana pekerja mengawasi perencanaan, eksekutif, dan evaluasi pekerjaan. Vertical loading mengandung makna memberi pekerja lebih banyak tanggung jawab. B. Employee involvement. Employee involvement atau terlibatan pekerja merupakan proses partisipatif yang menggunakan masukan pekerja dan dimaksudkan meningkatkan komitmen pekerja untuk mencapai keberhasilan organisasi. Cara dalam melibatkan pekerja dapat dilakukan dengan: yang pertama, participative management, dan yang kedua, representative participation. C. Rewards. Dalam konteks yang lebih luas, reward merupakan penghargaan sebagai bagian dari sistem kompensasi. Namun pengertian reward di sini lebih dimaknai sebagai pengupahan. Salah satu bentuk sistem pengupahan dinamakan variable pay program, dipandang dapat meningkatkan motivasi pekerja. Variable pay program adalah rencana pembayaran yang didasarkan pada bagian dari pembayaran individual dan atau ukuran organisasional dari pekerjaan. Variable pay program dapat berbentuk: yang pertama, piece rate pay, yang kedua, merit based pay, yang ketiga, bonus, yang keempat, skill based pay, yang kelima, profit sharing plan, yang keenam, gain sharing, dan yang ketujuh, employee stock ownership plans. E. Tantangan dalam memotivasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, program yang bersifat motivasional dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, atau kepuasan kerja. Langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja bukan merupakan hal yang sama. 2. Perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. 3. Motivasi adalah goal oriented, maka
Maka proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. 4. Umpan balik memberikan informasi dan arah yang diperlukan untuk menjaga pekerja fokus pada tugas, aktivitas, dan tujuan yang relevan. 5. Tidak boleh dilupakan bahwa adanya organisasi mempengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Hal-hal yang harus diperhatikan manajer dalam membuat penghargaan ekstrinsik pada kinerja. 1. Manajer perlu memastikan bahwa tujuan kinerja diarahkan pada pencapaian hasil akhir yang benar. 2. Janji peningkatan reward tidak akan memperbaiki usaha lebih besar dan kinerja baik kecuali reward dikaitkan dengan jelas dan kinerja dan cukup besar untuk mendapatkan kepentingan atau perhatian kerja. 3. Motivasi mempengaruhi oleh persepsi pekerja tentang kejujuran dalam alokasi reward. Motivasi menurun apabila pekerja meyakini bahwa reward dialokasikan secara tidak adil. Reward juga harus diintegrasikan dengan tepat dalam sistem penilaian. Umpan balik juga harus dihubungkan dengan kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.